Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alam di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hari ini ia kembali menginjakkan kaki ke rumah mewah ini. Setiap sudut masih saja terlihat sama, dan masih juga terlihat bayang-bayang mengerikan saat ibunya dulu dibunuh oleh sosok iblis suruhan ayahnya serta Siska. Saat ini ia berjalan beriringan dengan pengasuhnya semasa hidup. Entah kenapa hatinya ingin sekali memeluk tubuh ringkih wanita parubaya di sampingnya. Namun ia tak akan pernah menunjukkan semua empatinya, walaupun sejujurnya ia sangat merindukan wanita tua itu. "Saya antarkan kamu sampai sini saja ya," ucap Bidarmi pelan. Putri menganggukkan kepala dan tersenyum pada wanita parubaya tersebut. "Terima kasih," jawab Putri dengan pelan. Bidarmi menatap manik mata perempuan di hadapannya dengan lekat. Ia begitu merindukan sosok Iva. Sampai-sampai ia merasa bahwa gadis ini di depannya adalah Iva. Bidarmi pun akhirnya berjalan meninggalkan Iva yang tak lain adalah Putri di depan kamarnya. Perlahan-lahan Iva menatap pintu kamarnya dan mulai menelisik setiap ruangan yang masih tetap sama. Namun matanya tertuju pada kamar semasa hidupnya dulu. Ia menatap lekat pintu kamar di hadapannya dengan perasaan hancur. Bayang-bayang kematian ibunya yang tragis seolah berputar di kepalanya. "Aku akan membalaskan setiap rasa sakit yang ibu derita. Aku berjanji, Bu." Air mata Iva menetes begitu saja. Namun dia pun segera menghapus air matanya kala menyadari bahwa Sari sedang berada di dalam kamar sebelahnya. Akhirnya adik tirinya mulai mengikuti permainannya. "Siapa kamu?" teriak Sari dengan kencang. Putri terdiam tanpa suara dan hanya menatap pintu di depannya. Hingga tak lama kemudian, Iva pun dengan tiba-tiba menatap pada Sari dengan mengerikan dan senyumannya yang menyeringai. Sari yang terkejut pun terduduk di atas lantai tak dapat bersuara. Gadis itu menatap matanya, dan Putri yang masih memiliki kekuatan mistis dengan cepat berpindah tempat, dan kini ia tepat berada di belakang tubuh Sari. "Maaf Nyonya, kenapa?" Suara lembut dari arah belakang Sari sontak saja membuatnya menatap ke arah sumber suara. Matanya membulat kala melihat gadis yang sangat cantik kini berada di dekatnya. Bahkan ia pun tak tahu dari mana asal gadis yang saat ini ada di belakangnya. Siapa kamu?" tanya Sari dengan terbata. "Maaf sebelumnya jika saya lancang datang ke sini. Perkenalkan, saya Putri. Saya pelayan baru di rumah Anda. Saya ditugaskan untuk menjadi asisten pribadi Anda." Putri tersenyum ke arah Sari. Jadi kau adalah asisten pribadiku. Mengapa ibu dan ayah tak membicarakan dulu hal ini padaku?" gumam Sari pelan. "Ya sudah, kamu ikut aku ke bawah dan temani aku makan di dapur." Sari mengajak Putri turun dari lantai 2 dan pergi menuju dapur untuk makan. Iva yang sudah memiliki identitas sebagai Putri pun mengikuti langkah Sari untuk pergi menuju meja makan. Ia terus berjalan beriringan dengan adik tirinya yang sangat cantik dan anggun ini. Walau bagaimanapun kelakuan jahat ibu dan ayah dari Sari, namun Putri tak akan pernah membenci Sari, sebab gadis di depannya tak mengetahui apapun tentang masa lalu yang kelam. Dari kejauhan terlihat Fajar dan Siska yang sedang bersandai di atas sofa. Keduanya sedang asyik bercengkrama walaupun pikiran mereka saling bertolak belakang. Sari yang masih penasaran dengan kehadiran Putri tiba-tiba di rumahnya mulai bertanya pada ayah serta ibunya tersebut. Bahkan dari wajah Sari sudah jelas terlihat bahwa ia sangat merasa risih
dengan kehadiran Putri yang misterius di rumahnya. Namun setelah ia memikirkan alasan orang tuanya, Sari pun mulai mengerti. Memang beberapa hari ini ia mengalami hal mistis dan menyeramkan, hingga membuatnya sangat takut untuk diam sendiri di rumah. Ayah dan ibunya yang sering berpergian tiap bulan membuat Sari harus diam di rumah sendirian di kamar, dan Bidarmi yang tetap berada di kamarnya. Sari yang sudah merasa lapar mulai mengajak ibu serta ayahnya untuk ikut makan bersama-sama. Fajar yang melihat kecantikan Putri pun tampak begitu bersemangat dan tak henti-hentinya menatap bagian leher serta kaki sang gadis. Putri memakan makanan yang sudah terhidang di hadapannya. Wangi masakan buatan Bidarmi tak membuat ia merasa tergoda, sebab kini ia lebih suka dengan daging mentah. Bidarmi yang sudah selesai menghidangkan makanan di atas meja, kemudian pergi meninggalkan majikannya beserta Putri yang kini tengah duduk bersama keluarga besar Fajar. "Bibi mau kemana? Ayo kita makan bareng," ajak Putri pada Bidarmi yang saat ini menatap terkejut. "Putri, Bidarmi biasa makannya nanti sama Pak Sopir. Kamu makan saja sama kita, biarkan pelayan itu makan nanti," potong Siska dengan wajah yang dingin. "Tapi saya juga pelayan Nyonya, kenapa harus dibedakan?" Ucap Putri sontak saja membuat Siska sedikit terkejut dengan keberanian Putri dalam mengatakan hal demikian pada dirinya yang notabene adalah majikannya. Kini Iva benar-benar harus mengubah jati dirinya dengan Putri agar ia tak dicurigai oleh Fajar dan Siska. Bahkan saat ini ia sangat berani mengatakan itu kepada mereka yang notabene adalah majikannya. Sari menatap Putri dengan tatapan heran. Sebenarnya Putri berasal dari mana, sehingga ia begitu lantang bertanya demikian pada ibunya yang jelas-jelas memiliki sifat arogan. "Putri, Bidarmi memang makannya suka nanti ketika kami selesai. Dia akan makan bersama Pak Yanto, supir kita, sebab makanan ini dia tak suka." Putri menganggukkan kepala tanda mengerti, sedangkan Sari menatap Putri dengan 1000 pertanyaannya yang ada di kepalanya. Entah kenapa ia begitu kurang sreg dengan pelayan baru itu, apalagi dia berani sekali menanyakan hal yang sudah ibunya tetapkan selama ini. Sebenarnya Putri pun sadar bahwa perkataan Siska itu hanyalah sebuah alasan. Maka dari itu Putri hanya tersenyum kecut seraya menundukkan kepala. "Dia benar-benar bertingkah seperti pemilik rumah ini," gumam Putri dalam hati. Putri yang tengah menyantap makanan di kursinya tiba-tiba saja merasa terkejut kala kaki dari ayah tiba-tiba saja menyentuh kakinya. Perasaan jijik dan geli menjadi satu, hingga Putri pun hanya bisa menatap wajah ayahnya dengan senyuman di balik kebencian sesungguhnya. "Mas, ayo kita tidur," ajak Siska pada Fajar yang sontak saja membuat Fajar kelabakan dan bangkit. Iya, ayo kita tidur." Fajar menatap ke arah Putri. Putri menatap Fajar penuh dengan kebencian, namun ia mampu mengubahnya dengan tatapan penuh cinta palsu. Fajar dan Siska akhirnya pergi meninggalkan Putri dan Sari berdua. Siska sengaja meninggalkan mereka agar terjalin komunikasi yang baik antara Putri dan Sari, sebab ia tahu bahwa anaknya tersebut sangat tak suka jika ada orang lain yang seumuran dengannya diperlakukan dengan baik oleh kedua orang tuanya. Sari dengan senang menakuti Putri agar tak merasa nyaman tinggal di rumahnya, sebab ia tahu bahwa ada hal yang tak beres dengan Putri. Bahkan dari raut wajahnya saja Putri dapat membaca bahwa Sari sangat ingin dia pergi dari rumah tersebut. Namun itu merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh Putri. Penantian selama 17 tahun untuk membalas dendam dengan memperalat Sari sudah ada di depan mata. Ia tinggal menghasut gadis tersebut untuk mau melawan pada kedua orang tuanya. Putri tersenyum melihat tingkah adik tirinya tersebut yang merasa bahwa dirinya akan takut dengan makhluk halus. Putri tertawa kecil dengan tingkah konyol gadis tersebut sebab Putri mana mungkin takut dengan sebangsa setan ataupun jin, karena Putri pun merupakan bagian dari mereka. Putri tersenyum melihat Sari berlalu pergi meninggalkannya sendiri. Ia kemudian berlalu pergi menuju kamar yang sudah ditunjukkan untuknya di rumah Fajar. Malam ini Putri takkan tidur sebab ia ingin tahu rencana dari Fajar melakukan hal menjijikan saat makan malam bersama.
Tak lama kemudian Putri mendengar sayup-sayup langkah kaki dari seseorang yang ia pastikan adalah Fajar mendekati kamarnya. Dengan segera, Putri tertidur untuk mengelabui Fajar. Pintu terbuka dengan pelan. Hawa dingin Fajar rasakan ketika masuk ke dalam kamar Putri. Fajar kini mulai berada tepat di sebelahnya dan mulai menyentuh wajah Putri yang sangat cantik. Gadis manis yang cantik, gumam Fajar dengan pelan, seraya terus saja membelai pipi serta rambut Putri. Fajar kini mulai menatap penuh dengan nafsu pada setiap inci tubuh Putri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sampai-sampai ia kini berani mengusap perlahan kaki jinjang Putri dengan lembut dan tatapan bak seekor serigala yang akan menangkap mangsanya. Diusapnya dengan pelan kaki Putri hingga kepalanya yang mulus, hingga Fajar menahan untuk tak lebih jauh lagi sebab ia takut Putri terbangun dan berteriak. Pria menjijikan itu kemudian pergi meninggalkan Putri terlelap di kamarnya. Ketika Fajar telah pergi, Putri segera terbangun dan mulai menyandarkan tubuhnya ke dinding ranjangnya. Perasaan jijik dan benci menjadi satu. Ternyata sifat ayahnya memang sudah berubah semenjak kehadiran Siska di hidupannya. Terlebih lagi, ayahnya kini sangat menjijikan terhadap gadis seusia Sari. Perjanjian iblis yang dilakukan Fajar dan Siska bahkan sudah membuat keduanya begitu tamak dan jauh dari Sang Pencipta. Pagi telah tiba. Mentari yang begitu terik sudah muncul menyapa Putri yang masih terlelap. Silau mentari berhasil membuatnya terbangun dengan perasaan yang sangat aneh. Badannya serasa sakit dan remuk saat ini. Pagi Putri. Tiba-tiba saja Sari muncul dari balik pintu, sehingga membuat Putri terkejut menatap ke arahnya. Oh, maaf jika aku membuatmu terkejut Putri. Aku kesini hanya untuk memastikanmu tak kabur dari rumah karena ketakutan. Apakah tadi malam tidurmu nyenyak? Apakah tak ada hantu yang mengganggumu Putri? Tanya Sari dengan tatapan menelisik seraya tertawa. Aku tak mengalami apapun. Memangnya kenapa? Apakah rumah ini benar ada hantunya? Sari mendekati Putri yang masih terduduk di atas ranjang. Ia kemudian merangkul Putri dan menceritakan tentang hantu yang bergentayangan selama ini di kampungnya. Aku lupa memberitahumu Putri. Sebenarnya di kampung ini sangat terkenal dengan isu arwah wanita bergentayangan di sini. Dan arwah itu akan mengganggu siapa saja yang tidur terlalu malam dengan cara mendatanginya langsung ataupun memanggil nama orang tersebut. Di kampung ini sangat terkenal dengan hantu itu. Namun aku pun belum tahu siapa nama hantu tersebut. Lalu apakah kau mau berkenalan dengannya? Tanya Putri dengan serius. Sari langsung membulatkan mata mendengar pertanyaan gadis di sampingnya itu. Kau sudah gila ya Put? Mana mungkin aku berkenalan dengan arwah yang kendayangan? Sari langsung menatap ke arah jendela. Kamu takut Sar? Tanya Putri seraya tersenyum. Tentu tidak. Mana mungkin aku takut. Ayahku akan selalu melindungiku sampai kapanpun. Bahkan akan membunuh arwah itu. Putri menatap nyalang pada Sari. Bagaimana mungkin gadis itu bisa percaya diri bahwa Fajar akan menjaganya? Sebab sudah jelas Fajar melakukan pesugihan bahkan ibu Putri sendiri yang sudah dijadikan tumbalnya. Lalu bisa saja Fajar dan Siska menjadikan Sari sebagai tumbal selanjutnya. Sebab kegilaan mereka terhadap kekayaan dan kejayaan. Arwah itu takkan pernah mati Sar, takkan pernah. Sari menatap mata Putri yang begitu merah dan menakutkan. Bahkan Sari terkejut dengan tingkah Putri yang tiba-tiba saja terlihat sangat mengerikan. Apakah ucapanku menyinggung perasaanmu Put? Tanya Sari dengan ketakutan. Putri yang tahu bahwa adik tirinya merasa takut segera bersikap biasa kembali dan tersenyum. Maaf jika aku membuatmu tak nyaman dengan tatapanku. Aku hanya tak ingin kau berkata demikian. Sebab aku takut kau mengalami hal buruk. Mungkin saja hantu itu sedang berada di dekatmu saat ini dan mendengarkan perkataanmu barusan. Jadi aku takut jika hantu itu membenci dirimu sebab ucapanmu yang sensitif itu. Hari ini adalah hari libur sekolah bagi Sari. Dia sengaja menemui Putri untuk menakutinya, namun respon Putri malah membuatnya ketakutan.
Tatapan putri sungguh menyeramkan sebab terlihat jelas bahwa tatapannya lain daripada manusia. Pupil matanya yang berubah menjadi hitam, serta beberapa urat timbul dari mata putri membuat Sari menduga bahwa putri bukanlah seorang manusia. Maaf jika aku menyinggungmu, Put. Aku tak bermaksud seperti itu. Sari menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan mata putri. Tak apa-apa, Sar. Justru aku yang meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan dengan membentakmu barusan. Putri segera mengubah kembali pupil matanya dan kembali menjadi manusia. Dia berpura-pura baik pada Sari agar ia tak curiga dengan identitasnya yang sesungguhnya. Aku mau pergi dulu, Put. Kau datang menyusullah ke dapur. Kita akan sarapan di sana. Bidarmi sudah menyiapkan ayam goreng untuk kita. Sari mulai berjalan meninggalkan Putri yang masih terduduk di atas ranjang. Putri menatap punggung Sari dan tersenyum dengan ngeri. Ia begitu senang melihat ekspresi ketakutan dari Sari, sebab ia merasa bahwa ekspresi Siska juga tak beda jauh dari adik tirinya itu jika ketakutan. Setelah beberapa kali ia mengganggu keluarga ayahnya, kini ia mampu kembali ke rumah ini dengan menggunakan tubuh gadis lain dan tak lama lagi dendamnya akan segera terbalaskan. Tak peduli dengan konsekuensi nanti, Putri sudah bertekad untuk membuat Fajar dan Siska menderita. Putri mulai bangkit dan mengambil tusuk konde yang ia simpan di dalam rambutnya. Tak banyak yang tahu, bahkan Fajar dan Siska pun tak menyadari bahwa Putri menyembunyikan tusuk konde kecil di balik rambut lebatnya. Sang Raja Siluman telah merencanakan semuanya agar Putri kembali datang ke kerajaan miliknya. Pagi, Putri, seru Siska dengan ceria. Ia begitu bahagia melihat Putri telah tinggal di rumahnya, sebab kemarin malam tak ada gangguan dari makhluk halus yang sering mengganggu malam-malam sebelumnya. Putri tersenyum membalas senyuman Siska yang sedang duduk menyiapkan roti untuk dirinya. Fajar yang berada di samping Siska pun ikut tersenyum melihat Putri yang baru saja datang dengan cantiknya walaupun belum berganti pakaian. Sini duduk di sampingku, ucap Sari dengan senyuman palsu. Putri pun duduk di samping Sari dengan perasaan aneh melihat tingkah Sari yang begitu dibuat-buat. Putri tahu apa yang saat ini dipikirkan Sari saat ini, sebab ia bisa membaca pikiran dari orang-orang di sekitarnya. Saat ini Siska memang menampakkan bahagia sebab ia kini bisa lebih lega anaknya memiliki teman nyata dan tak diganggu oleh arwah yang selalu bergentayangan. Fajar pun saat ini sedang memikirkan Putri yang tampak begitu cantik dan menggoda, sehingga membuat nafsunya selalu saja menggelora ketika melihat dirinya yang saat ini tepat duduk di depan Fajar. Dan Sari, gadis itu kini sedang menyusun rencana agar Putri bisa mengatakan rencananya datang ke rumah ini, sebab Sari curiga bahwa Putri memiliki niat tak baik pada keluarganya. Entah kenapa Sari saat ini memikirkan solusi terbaik untuk bisa menyingkirkan Putri dari rumahnya, dan Putri hanya mampu tersenyum menertawakan rencana Sari yang sudah ia ketahui. Iya, Put, bajumu kok belum ganti? Tanya Siska dengan heran. Nonya, saya tak punya baju ganti. Siska menepuk keningnya dan tertawa dengan keras. Maafkan saya, Putri, saya lupa bahwa kamu belum memiliki pakaian ganti. Oh iya, nanti kita pergi saja ke mall untuk membeli pakaian baru untukmu dan Sari ya. Fajar tersenyum. Ia sangat senang ketika mendengar bahwa Siska begitu menerima Putri dengan terbuka, sebab ia pun akan senantiasa melihat kecantikan yang Putri miliki. Iya, nanti ayah yang antar kalian belanja di mall. Ayah akan belikan apapun yang kalian inginkan. Fajar berucap seraya mengeluarkan uang berwarna merah di atas meja. Sari yang heran dengan tingkah ayah dan ibunya semakin curiga bahwa Putri telah menghipnotis ataupun melakukan guna-guna pada kedua orang tuanya, sebab ia tahu bahwa kedua orang tuanya sangat tertutup pada orang sekitar, apalagi orang asing yang baru saja mereka kenal. Ini benar-benar aneh, pikir Sari. Sang mentari mulai terlihat berubah menjadi jingga. Udara yang kian pelan bertiup menambah ketegasan bahwa senja telah tiba. Samar-samar bau melati mulai tercium menguar ke penjuru ruangan di rumah Fajar dan Siska. Iya, ini adalah ulah Putri yang tengah menyiapkan rencana awalnya
untuk membalaskan dendam pada mereka. Sari yang merasa terganggu dengan wangi melati di kamarnya, mulai berlari ke arah luar kamar dan mendapati Putri yang sama baru saja membuka pintu kamar untuk mencari sumber harum melati. "Kau mau kemana?" tanya Sari dengan wajah panik. Putri berusaha untuk ikut memasang wajah panik dan segera berjalan menghampiri Sari yang saat ini tengah berada di ambang pintu. "Aku mau mencari sumber wangi melati yang membuat hidungku sakit. Apakah kau menciumnya juga, Sari?" tanya Putri dengan tatapan menyelidik. Sari terdiam. Ia berpura-pura menyembunyikan rasa penasarannya agar membuat Putri mengaku bahwa sebenarnya ia yang melakukan hal buruk di rumahnya. Firasat Sari begitu kuat, terlebih lagi saat ia menyadari bahwa Putri sangat mirip dengan tandem Marlin yang dulu pernah ada di mimpinya. Aku tak mencium apapun." "Lalu kau terlihat panik seperti itu kenapa? Kukira kau sama paniknya denganku karena mencium bau melati." Sari menghela nafas dan mulai mencari cara agar bisa terhindar dari pertanyaan Putri yang sedikit membuatnya terintimidasi. "Oh iya, ini waktunya makan malam, Put. Ayo kita turun dan lihat apakah Bidarmi sedang memasak makanan untuk nanti." Sari segera pergi meninggalkan Putri yang masih diam mematung di sampingnya. Sari lebih memilih untuk kabur dari pertanyaan Putri yang dirasakan sedikit aneh. Langkah kaki Sari terdengar begitu keras hingga membuat Fajar dan Siska yang tengah panik pun merasa terkejut. "Ada apa sayang? Apa ada hal buruk terjadi padamu?" tanya Siska seraya membelai pipi putrinya. Sari menatap ke arah belakangnya sebab takut Putri akan mendengar perkataannya pada sang ibu. "Apakah ibu mencium bau melati?" Sari balik bertanya pada sang ibu. "Apa kau juga mencium baunya sayang?" tanya Fajar meyakinkan. "Jawab saja pertanyaanku ayah, ibu. Apakah kalian mencium bau melati di rumah ini?" "Apakah kau juga menciumnya, Sari? Tadi aku sudah bertanya padamu dan kau mengatakan bahwa tak menciumnya. Lalu kenapa kau bertanya pada ayah dan ibumu?" Tiba-tiba saja Putri datang dari arah belakang hingga membuat Sari sedikit terkejut. Sari terdiam sejenak dan mulai menatap wajah ibu serta ayahnya. "Ini pasti ulah Lala," gumam Fajar penuh penekanan. "Lala?" ucap Sari sedikit keras. "Siapa dia ya?" sambungnya. Fajar terdiam diikuti oleh Siska yang mulai mencoba menenangkan putrinya. "Jawab aku, siapa Lala? Apakah dia istri pertama ayah?" Ucapan Sari berhasil membuat Fajar, Siska, dan Putri terkejut. Mereka membelalakan mata kala mendengar pertanyaan Sari mengenai istri pertama ayahnya tersebut. Dari mana Sari tahu bahwa ayahnya sudah pernah menikah? Bidarmi, sini cepat!" teriak Siska dengan kencang. Bidarmi yang memegang secangkir kopi panas di tangannya segera berlari dengan langkah yang tergopoh-gopoh menghampiri majikannya tersebut. "Apa bibi yang memberitahu Sari bahwa Mas Fajar pernah menikah? Jawab!" teriak Siska pada wanita parubaya di depannya tersebut. "Cepat jawab!" Siska yang geram kemudian mengambil cangkir di tangan Bidarmi yang berisi kopi panas, lalu menumpahkannya tepat di tangan Bidarmi yang saat ini tengah memegang baju lusuh bagian depannya. "Rasakan ini wanita tua, lancang sekali kamu mengatakan rahasia ini pada Sari ya?" Sari dan Putri yang terkejut segera mendekat ke arah Bidarmi dan mencoba mengobati luka panas yang diderita Bidarmi. Bidarmi yang merasa kepanasan hanya bisa meringis menahan rasa sakit. "Sakit nyonya," pekik Bidarmi seraya meniup-niup luka di tangannya. "Apa-apaan bu? Ibu telah melukai Bidarmi. Ibu jahat, ibu kejam. Mengapa ibu menuduh Bidarmi yang memberitahu Sari mengenai pernikahan pertama ayah?" Tanya Sari saja, jangan main panggil bibi dan langsung menyiramnya seperti ini. Putri yang marah segera mencekal tangan Sari yang memegang tangan Bidarmi. "Lalu kenapa kau tak mengatakannya pada saat ibumu bertanya pada Bidarmi? Jika saja kau mengatakannya, maka ibumu tak akan melakukan ini pada orang tua seperti Bidarmi." Putri menatap nyalang pada Sari. Ia segera membawa Bidarmi menuju kamarnya.
Maaf jika saya lancang, tapi saya sangat tak suka jika Anda melakukan hal ini pada orang yang lebih tua. Maafkan saya, Nyonya. Saya akan pergi dari rumah ini. Putri menatap Fajar dengan tatapan sendu, berharap pria itu akan menahannya. Putri pun segera berlalu pergi untuk mengobati luka melepuh di tangan Bidarmi. Dan seperti dugaannya, Fajar marah besar dan menampar Siska dengan keras di hadapan Sari. Ayah, pekik Sari kencang. Ini adalah hukuman untukmu karena telah berbuat jahat dan tega seperti itu pada Bidarmi. Bidarmi adalah wanita yang mungkin seumuran dengan ibumu, Siska. Kau tak bisa melakukan hal seperti itu. Aku diam ketika kau mencaci dan menghinanya. Namun aku tak akan diam ketika kau menyakitinya. Sebab dia sudah ada sejak aku belum menikah denganmu. Fajar segera bergegas pergi menemui Bidarmi dan Putri. Ia tak peduli dengan Siska yang shock dan diam terpaku menatap tamparan keras di pipinya. Siska begitu shock dan terkejut mendapat tamparan keras di pipinya. Bahkan ini adalah tamparan yang sangat menyakitkan untuknya, sebab ia ditampar tepat di hadapan putrinya sendiri. Fajar benar-benar telah berubah. Mungkin ini karena pelet yang digunakan Siska sudah mulai pudar, pikirnya. Ibu tak apa-apa. Ibu baik-baik saja kan? Astaga, pipi ibu merah sekali. Pekik Sari kalau melihat noda merah yang membentuk sebuah tangan di pipi ibunya sendiri. Sari semakin yakin bahwa Fajar sudah dipengaruhi oleh Putri, hingga ayahnya tersebut berani menyakiti ibunya yang bahkan selama ini selalu terlihat romantis dan jarang bertengkar. Sari mulai benci dengan gadis itu, dan sangat senang ketika wanita itu akan pergi dari rumahnya. Putri berjalan menuju kamarnya dan mulai mendudukkan Bidarmi di atas ranjangnya. Ia kemudian segera mengambil air dingin di kamar mandi, serta handuk kecil dan mengompres luka di tangan Bidarmi dengan perlahan. Apa Bibi masih merasakan kesakitan? Bibi baik-baik saja kan? Tanya Putri dengan panik. Bidarmi hanya menatap wajah gadis di depannya dengan pandangan sendu. Ia begitu rindu dengan Marlin dan Iva hingga membayangkan bahwa di depannya itu adalah Iva atau Marlin. Putri yang sadar bahwa Bidarmi sedang menatapnya pun segera menghentikan kegiatannya. Bibi kenapa? Tanya Putri dengan heran. Enggak non. Bibi hanya senang menatap wajahmu yang cantik seperti majikan Bibi sebelumnya. Putri kembali terdiam membeku. Apakah benar wajah dari tubuh yang ia gunakan saat ini benar-benar mirip dengan wajah aslinya ataupun wajah ibunya? Mungkin Bibi hanya berhalusinasi atau hanya sedang rindu dengan majikan pertama Bibi. Iya mungkin saja. Sudah 17 tahun setelah kepergian istri pertama Tuan Fajar. Tapi Bibi sampai saat ini masih sering membayangkan wajah teduh milik nyonya. Ucapan Bidarmi dipotong langsung oleh Putri. Marlin. Bidarmi yang terkejut mendengar ucapan Putri segera bangkit dari ranjang. Bagaimana non tahu nama itu? Putri yang keceplosan pun segera mencari alasan agar Bidarmi tak mencurigainya. Karena aku sempat mendengar Sari bergumam nama itu saat ia sedang membaca buku di kamarnya. Benarkah itu? Tapi buku apa yang sedang dibacakan oleh Non Sari? Apa mungkin ia membaca surat nikah Tuan Fajar? Tapi tidak mungkin karena Nyonya Siska sudah membakar semua barang yang berkaitan dengan Nyonya Marlin dan Nona Iva. Dibakar? Kenapa dia membakarnya? Tanya Putri dengan emosi yang menggebu di hatinya. Ya mungkin karena ia ingin Tuan Fajar melupakan istri pertama serta anaknya. Putri terdiam dengan mata merah yang menyala dan urat-urat yang terlihat. Bidarmi yang melihat kemarahan di mata Putri segera bangkit karena merasakan ketakutan. Apakah Nona baik-baik saja? Ucap Bidarmi dengan suara bergetar karena takut. Putri yang belum terbiasa mengatur emosi pun sadar dan mulai mencoba mengembalikan pola matanya seperti semula. Maafkan aku karena membuat Bibi ketakutan. Sebenarnya aku memiliki penyakit infeksi mata, Bi. Mataku pasti akan tiba-tiba memerah dan menyeramkan jika kedinginan. Bidarmi yang sudah rentah hanya bisa mengangguk dan mempercayai perkataan Putri. Ia kembali meniup luka di tangannya karena merasa terbakar. Apakah masih sakit, Bi?
Tanya Putri dengan rasa iba. Tidak terlalu sakit, Non. Hanya saja rasa panasnya belum hilang. Di mana kotak obat, Bi? Aku akan obati luka Bibi. Tidak usah, Non. Nanti juga pasti akan sembuh sendiri. Non Putri jangan panik. Maaf, Bi. Jangan panggil saya Non. Saya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya pelayan dan saat ini bahkan saya bukan bagian dari rumah ini lagi. Saya sudah memutuskan untuk keluar dari rumah ini. Bidarmi terdiam. Kelakuan Putri memang sudah terbilang lancang dan kasar. Ia bahkan menjadi sumber pertengkaran di rumah majikannya tersebut. Tak lama pintu kamar Putri terbuka secara perlahan. Dari balik pintu terlihat Fajar yang masuk seraya memegang kotak obat di tangan kanannya. Boleh saya masuk? Tanya Fajar dengan pelan. Bidarmi yang terkejut segera bangkit dan menjaga jarak dari Putri. Bibi duduk saja, saya tak akan memarahi Bibi. Ucap Fajar mencoba menenangkan pelayan di rumahnya tersebut. Saya datang ke sini hanya untuk melihat luka di tangan Bibi. Apakah lukanya masih sakit? Jika masih, maka ayo kita pergi ke dokter saja. Bidarmi menatap Putri dan mulai menundukkan kepala. Bibi gak apa-apa, Tuan. Ini hanya luka biasa. Bibi sudah sering terkena air panas, jadi Bibi rasa sakitnya juga nanti hilang. Tak usah sungkan, Bi. Jika Bibi butuh ke dokter maka bilang saja. Sebab ini semua ulah istri saya. Jadi saya selaku suaminya meminta maaf. Bidarmi semakin heran dengan tingkah Fajar yang terlihat bersalah. Padahal sebelumnya, jika Siska melakukan kekerasan terhadapnya, Fajar akan diam. Bahkan ia juga sering membentaknya dengan sangat kasar. Iya Tuan, tak apa-apa. Bibi sudah maafkan. Terima kasih ya, Bi. Oh iya, ini Putri, obat untuk Bidarmi. Oleskan saja salep ini agar lukanya sedikit membaik. Fajar menyerahkan kotak obat pada Putri. Putri yang memegang kotak obat tersebut seketika terkejut ketika tiba-tiba saja tangan Fajar mengusap tangannya dengan lembut. Putri begitu terkejut mendapat perlakuan yang begitu agresif dari ayahnya sendiri. Antara jijik dan benci menjadi satu. Ia begitu muak melihat wajah Fajar yang saat ini tengah mengintipkan mata dengan tatapan yang genit. Ini kotak obatnya, Put. Kamu obati luka Bidarmi yang benar ya? Oh iya, jangan hiraukan sikap Siska nanti padamu. Kamu harus tetap tinggal di rumah ini, dan aku yang akan jamin semua kebutuhanmu. Ucap Fajar dengan lembut. Bidarmi begitu heran dengan tingkah majikan prianya yang begitu lembut terhadap Putri. Lain halnya jika Bidarmi sendiri yang memulai pertengkaran. Pasti saja Fajar akan membakar tangannya ataupun memukul badannya yang sudah tua renta. Fajar tersenyum memandang wajah Putri dengan begitu terpukau. Fajar sangat ingin memiliki gadis remaja yang seusia dengan anaknya, sebab gairahnya saat ini sedang memuncak. Entah kenapa lama-kelamaan ia begitu bosan memandang wajah istrinya yang tak lain adalah Siska setelah kehadiran Putri. Mungkin saja Siska memang sudah tua, hingga tak membuatnya sekarang terlihat menarik. Iya Tuan, tapi sekarang saya sudah bukan pelayan di rumah ini. Sebentar lagi saya akan mengemasi barang-barang saya dan pergi dari sini. Maafkan saya karena sudah membuat keributan antara Tuan dan Nyonya Siska. Saya minta maaf sekali lagi, Tuan. Ucap Putri dengan kepala menunduk. Fajar segera menghampiri tubuh wanita di hadapannya dan mulai memegang wajahnya dengan sangat perhatian. Ia mulai mengelus pipi lembut Putri yang saat ini dibanjiri air mata palsunya. Tak usah menangis, ini semua bukan salahmu. Mungkin ini sudah saatnya Putri semata wayangku mengetahui rahasia besar yang selama ini aku dan istriku sembunyikan. Aku sungguh tak ingin kau menangis. Kau tersenyumlah, sebab jika kau tersenyum, kau terlihat begitu cantik. Bidarmi yang mendengar perkataan majikannya semakin yakin bahwa majikannya itu mencintai pelayan barunya. Mungkinkah Fajar sengaja membawa Putri ke sini karena ia jatuh cinta pada pandangan pertama? Kau jangan pergi dari rumah ini. Aku akan pastikan Siska akan tetap baik padamu. Aku jamin itu. Sekarang kamu obati saja luka Bidarmi dan aku akan bicarakan pada Siska. Fajar tersenyum dan segera pergi berlalu meninggalkan kamar Putri. Ia benar-benar meninggalkan kamar Putri dengan perasaan marah yang menggebu pada Siska.
ia akan pastikan bahwa Siska tak akan berani menyakiti Putri setelah kejadian ini. Malam kian larut. Bidarmi kini sedang terduduk di atas ranjang Putri dengan banyak tanda tanya. Entah kenapa hati kecilnya begitu yakin bahwa Putri itu adalah Marlin ataupun Iva. Ia sangat yakin bahwa Putri adalah reinkarnasi dari majikannya tersebut sebab mereka benar-benar memiliki bola mata yang sama. Dan hanya Bidarmi yang tahu tatapan dari Marlin dan Iva yang begitu meneduhkan hatinya. Maaf jika saya lancang, tapi apakah benar kamu Putri? Maksud Bibi apa? Tanya Putri heran. Putri yang saat ini tengah melamun menatap jendela pun seketika berbalik memandang wajah pelayannya. Sungguh kuat ikatan antara Bidarmi dan Putri, hingga wanita parubaya itu sangat hebat menebak dirinya yang memang adalah Iva. Maksud Bibi, apakah kamu benar Iva dan bukan Putri? Bidarmi kembali bertanya pada Putri. Iva, siapa dia, Bi? Saya tak tahu siapa orang bernama Iva. Jawab Putri berpura-pura tak mengetahui dirinya sendiri. Bibi sungguh yakin kau adalah reinkarnasi dari Iva ataupun ibunya, sebab kalian sangat mirip sekali. Jikapun benar kau reinkarnasi salah satu dari mereka, maka cobalah ingat-ingat tentang waktu yang sudah kita lewatkan bersama. Bibi sungguh sangat rindu majikan Bibi sebelumnya. Bidarmi tiba-tiba saja menangis hingga membuat Putri terkejut. Entah apa yang harus Putri lakukan saat ini. Apakah dia harus mengatakan semuanya pada Bidarmi bahwa memang ia benar-benar Iva? Terlebih lagi saat ini, dia adalah arwah penasaran yang masih berkentayangan untuk menuntaskan balas dendamnya pada Fajar serta Siska. Apakah ia harus mengatakan bahwa dirinya lah gadis kecil yang selalu dimanja oleh wanita parubaya di depannya itu? Jika sampai ia membocorkan rahasianya pada Bidarmi, maka sudah dapat dipastikan Fajar serta Siska akan tahu dan mungkin mengeluarkan arwahnya dari mayat wanita yang saat ini tengah ia gunakan. Maafkan aku, Bi, tapi aku bukanlah Iva ataupun Marlin. Aku benar-benar Putri dan baru kali ini aku bahkan melihat Bibi. Sekali lagi, maafkan aku, ucap Putri dengan pelan. Bidarmi yang merasa sedih dan salah sangka pun mulai lunglai. Ia begitu berharap bahwa Putri adalah reinkarnasi dari Iva ataupun Marlin, sebab ia ingin menceritakan semuanya pada Marlin ataupun Iva. Iya sudah kalau gitu, Bibi pergi dulu ya non. Selamat malam. Bidarmi mulai bangkit dari ranjang dengan tangan yang sudah terbalut perban. Putri menganggukkan kepala dan tersenyum pada pelayan di rumahnya itu. Jika Bibi merasa sakit ataupun butuh sesuatu maka panggillah aku. Aku akan datang membantu Bibi. Bidarmi yang mendengar ucapan itu pun berbalik dan tersenyum ke arah Putri. Ia melanjutkan jalan dan segera pergi menuju kamarnya. Putri terdiam memikirkan perkataan Bidarmi yang begitu yakin bahwa dirinya adalah Iva ataupun ibunya sendiri. Bagaimanapun, Putri paham bahwa memang benar ikatan orang asing yang sudah menjaga kita sepenuh hati pasti akan sama seperti ikatan antara ibu dan anaknya. Putri menatap kosong arah jendela dan melihat embun yang terbentuk dari luar jendela kamarnya. Putri ingat betul saat ia masih menjadi manusia dan menjadi dirinya sendiri yaitu Iva. Ia begitu senang dengan air hujan walaupun sang ibu telah bosan melarangnya. Ingin sekali rasanya ia kembali ke masa-masa saat ia masih mendapatkan kasih sayang ibunya sendiri, serta perhatian yang tercurah dari kedua orang tuanya sebelum adanya Siska di hidup mereka. Rasa rindu di hatinya bahkan tak bisa membuatnya meneteskan air mata sedikit pun. Entah apa yang sudah membuatnya kuat ataupun mati rasa seperti ini. Yang pasti rasa sakitnya lah yang sudah membuat hatinya mati dan takkan pernah peduli dengan siapapun. Semilir angin menerpa wajahnya dengan lembut. Sayup-sayup bisik pelan dari angin membuat Putri terdiam dengan 1000 penyesalan dan luka di hatinya saat ini. Ia ingin melihat wajah ibunya dengan jelas dan baik, namun tak bisa. Setiap kali ia membayangkan sang ibu, setiap kali juga ia teringat saat-saat iblis itu datang dan mulai memakan ibunda tercintanya di hadapannya sendiri.
Harta dan tahta yang diinginkan Fajar sudah membuatnya buta dan rela mengorbankan keluarganya sendiri. Terlebih lagi Siska yang menjadi dalang dari semua masalah serta tragedi yang terjadi. Wajah dari tubuh yang Putri gunakan perlu dilakukan ritual untuk membuatnya menjadi sedikit awet. Ia mengambil tusuk konde di balik rambutnya dan mulai membaca beberapa mantra seraya bercermin di depan kaca. Perlahan-lahan Putri menancapkan tusuk konde tersebut ke wajah mayat yang ia gunakan beberapa kali. Darah dari tubuh itu tak menetes karena sudah beku, sedangkan bau badannya mulai tercium busuk sehingga Putri pun melakukan ritual untuk membuat tubuh tersebut menjadi harum dan tak busuk. Pukul menunjukkan 12 malam tepat. Putri perlahan-lahan mulai keluar dari tubuh yang menjadi rumahnya dan kini ia mulai menjalankan aksinya. Ia berjalan dengan tubuh yang mengeluarkan bau anjir serta wajahnya yang rusak serta pucat. Rambut yang panjang menutupi wajahnya, membuat siapapun yang melihatnya pasti sangat ketakutan. Apalagi jika belatung yang berserakan menggeliati sela-sela rambut di kepalanya terjatuh. Siapapun pasti akan muntah dan lari jika melihatnya, yang sangat mengerikan seperti itu. Fajar dan Siska yang saat ini tengah tidur pulas di kamarnya, tak sadar bahwa pelayan baru di rumahnya yang tadi siang membuat keributan sebenarnya adalah anak dari istri pertama Fajar, yaitu Marli. Putri yang dulunya sangat alim serta baik hati, kini telah berubah menjadi arwah penasaran dan sangat menyeramkan. Rasa benci di hatinya begitu dalam sehingga ia berani merencanakan kejahatan pada ayahnya sendiri. Terlebih lagi setelah ia tahu bahwa sang ayah sengaja memberikan nyawa ibunya hanya untuk kekayaan serta kekuasaan saja. Sebegitu rendahkah harga nyawa sang ibu di mata ayahnya tersebut? Putri mulai menembus pintu kamar Fajar dan berdiam mematung menatap ayahnya penuh dengan kebencian. Sayup-sayup ia mulai memanggil nama ayahnya tersebut sehingga membuat Fajar pun perlahan terbangun dan mengerjapkan matanya. Fajar terbangun dengan perasaan tak karuan serta perasaan haus. Ia dengan santainya pergi melangkahkan kaki menuju dapur yang berada di lantai 1 sendirian untuk mengambil segelas air karena teko di kamarnya sudah kosong. Fajar berjalan menuruni anak tangga dan mendengar seseorang sedang memasak di dapur. Fajar mulai mencari tahu siapa orang yang sedang berada di dapur dan melihat seseorang dengan dress warna putih sedang memotong bahan untuk masak yang posisi badannya sedang membelakangi arah masuk ke dapur. Fajar menatap kaki sang wanita yang tampak putih bersih dan mulus, serta melihat rambut sang gadis yang terurai dengan indahnya. Iya, Fajar berpikir bahwa yang saat ini sedang berada di hadapannya adalah Putri, sang pelayan baru yang telah membuat hatinya mulai menggelora kembali. Fajar menghampiri gadis itu dan memeluk tubuhnya dengan erat. Fajar juga mulai mencium leher sang gadis dengan perlahan. Namun wanita di hadapannya hanya diam dan tetap mengiris sesuatu. Dengan pikiran kotornya, Fajar mengira bahwa Putri sangat suka diperlakukan demikian, sehingga gadis remaja di hadapannya hanya diam saat mendapatkan perlakuan seperti ini. Bak mendapat durian runtuh, Fajar mulai melanjutkan aksi tak pantasnya dan membalikkan tubuh gadis di hadapannya. "Apa yang kau mau dariku?" Suara melengking wanita di depannya serta wajah yang hancur membuat Fajar ketakutan dan jatuh tersungkur ke belakang. Fajar begitu takut ketika melihat wanita yang ia sangka Putri ternyata adalah hantu yang sangat mengerikan. Senyuman yang lebar serta mulut yang robek sampai ke pipi berhasil membuat Fajar kelimpungan dan ketakutan setengah mati. "Cepat sentuhlah aku, Mas. Sentuh aku sesukamu. Kau pasti sangat rindu pada aku, kan?" tanya arwah Iva yang saat ini sedang menyamar menjadi ibunya. Pergi kau setan, bajingan. Kau adalah wanita busuk. Kau pantas untuk mati. Dan kau memang sudah mati. Untuk apa kau kembali ya?" Fajar berteriak dengan keras. "Aku kembali untuk membalas semua perbuatanmu dan istri barumu itu. Kau berdebah. Kau keparat, kau tak peduli saat anakmu sakit dan kau malah tumbalkan aku pada iblis itu atas kesepakatan yang kau buat dengan wanita murahan itu." Fajar bergeming
Tiba-tiba saja sesuatu menggeliat keluar dari telinganya. Antara gatal dan geli, Fajar mulai menarik benda panjang dari telinganya tersebut, dan nampaklah seekor anak ular dari telinganya. Dengan cepat Fajar melempar anak ular tersebut dan bangkit serta berlari kembali menuju kamarnya. Dengan langkah yang cepat, Fajar kini telah sampai di kamarnya, dan kemudian duduk di tepi ranjang dengan perasaan takut. Nafasnya memburu serta haus yang tadi ia rasakan seketika hilang, diganti dengan rasa lelah dan ketakutan yang luar biasa. Dengan pelan sebuah tangan membelai punggungnya dengan lembut. Fajar merasa lega ketika tangan yang ia kira tangannya Siska membelai punggungnya. Fajar memegang tangan tersebut dan berbalik dengan pelan. Namun alangkah terkejutnya ia saat tahu bahwa tangan yang saat ini ia pegang adalah tangan kuntilanak. Dengan spontan Fajar mencekik leher wanita di depannya yang saat ini menampakkan wajah menyeramkan serta senyuman mengerikan ke arahnya. Dengan sekuat tenaga pula, Siska mencoba menyadarkan suaminya untuk berhenti mencekram lehernya. Mas, lepaskan aku, Mas. Dengan suara terbata-bata, Siska memohon pada Fajar yang saat ini tengah berhalusinasi bahwa Siska adalah Marlin. Bahkan Fajar yang sebelumnya mendapatkan tepukan pelan di punggungnya, ternyata memang benar bahwa tangan itu adalah tangan Siska dan bukan arwah Marlin. "Mati kau setan, mati. Kau akan selalu kubunuh walaupun kau hidup kembali sebagai setan." Fajar berteriak dengan kencang hingga membuat Sari terbangun dan segera berlari menuju kamar ayahnya tersebut. Dengan terkejut, Sari segera berlari menghampiri ayahnya yang saat ini tengah mencekram leher ibunya dengan sangat kuat sehingga terlihat sang ibu mulai lemas dan pucat. Sekuat tenaga Sari mencoba melepaskan tangan ayahnya yang mencekik leher ibunya. Sampai-sampai ia kemudian berteriak dengan kencang untuk membangunkan Putri serta Bidarmi. "Putri, Bibi, tolong aku." Arwah Iva yang saat ini masih berada di kamarnya hanya tersenyum menyeringai melihat kejadian yang disebabkan olehnya. Ia berdiam diri mematung tanpa ada siapapun yang dapat melihatnya saat ini. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.